Apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka membuat semacam paradigm yang isinya begini. Semakin kecil pemerintahan semakin bagus. Ah iya iya iya. Karena dengan kecil pemerintahan kebebasan tumbuh. Adam Smith bilang dunia akan asik, kesejahteraan akan asik kalau tidak dimasukkan ketentuan mengenai human right. Betul itu. Tapi kan jadi pertanyaan tuh, kenapa sih orang-orang pada waktu bikin undang-undang dasar itu tidak mengatur ketentuan mengenai human right? Saya rasa ada harapan untuk berharap dan meyakini bahwa leadernya Pak Prabowo itu memungkinkan mimpi-mimpi sivilian ini. Oke, kembali lagi di Retorika Show. Hari ini gue kedatangan satu bintang tamu nih. Guru gue nih. Siapakah dia? Bang Margarito Kamis. Selamat datang Bang. Ya, selamat datang. Oke, ini udah senyum-senyum nih. Gimana Bang? Ya, sehat. Sehat ya? Bahagia gak sih Bang Pak Prabowo menang ini? Ya, sebagai orang yang mendukung beliau dari 2014, tentu saja bukan lagi bahagia, super bahagia gitu ya. Oh gitu ya? Bayangkan aja dari 2014 kita bertarung gitu ya. Anda ingat 2014 itu ahli hukum tata negara yang membackup beliau dari luar secara terbuka dan keras itu cuman saya sama Dr. Irwan Putra Sidin. Oke. 2019 juga sama. Nggak pernah berubah pilihan Nggak ini ya? berubah. 2024 ya udah banyak orang gitu ya, tapi saya masih juga ikut. Oke. Alhasil dari 2014 sampai dengan 2024 10 tahun ini ya saya di garis Pak Prabowo lah. Iya. Gimana Bang sama teman-teman yang berubah-berubah pilihan ini? Kan Abang konsisten nih. Apa ya? Ya kita hormatilah itu pilihan Iya, orang gitu iya. ya. Saya rasa mereka juga akan menghormati saya kan dengan sikap saya yang ya konstan dari awal sampai sekarang. Ya, saya hormat lah. Wih. Ya karena apa? 2014 kan Anda tahu sendiri kalah. Kalah Prabowo ya. gitu kan. Sakit banget tuh Bang ya. Waduh, 2004, apalagi 2019 sakit itu. Sakit karena hampir tidak ada orang yang berpikir kala itu bahwa Pak Prabowo akan kalah. Saya juga termasuk jalan sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Dengan beberapa orang saya tidak kami jalan-jalan lah. Jadi dari jalan sepanjang itu keadaan yang kita lihat itu meyakinkan saya bahwa ini orang akan menang. Oh gitu? Ya waktu itu di 2019 itu. Tapi faktanya kita kalah. Kan pernah ribut juga di sini di belakang di sini nih di Jalan Sabang apa sih? Iya. Sampai ke sana depan Bawaslu kan, Iya. Sarina itu. Kita di situ juga malam-malam. Jadi ya memang kalah itu sakit. Sakit. Aduh, kan apalagi kita punya keyakinan gitu ya, dan keyakinan itu bukan ilusi karena kita based on fact gitu ya, jalan sana sini. Jadi memberikan keyakinan kita akan menang, tapi ya faktanya kalah. Bayangkan betapa sakit. Kita yang mendukung aja sakit gitu ya. Waduh, ini kok kalah lagi. Tapi ya faktanya kalah. Nah ketika menang jujur ya senang lah, walaupun kita cuman ya support dari luar gitu ya, senang, jujur senang. Udah ada pertemuan nggak sama Pak Prabowo? Selesai kemarin waktu habis sidang di Mahkamah Konstitusi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu 2 hari setelah itu kalau nggak salah itu Pak Prabowo-nya mengundang tim hukum itu bertemu dengan beliau di rumah di Kertanegara. Saya termasuk yang Hadir. hadir di pertemuan itu. Ketemulah. Apa pesan beliau ini Bang setelah Tidak kalah? ada yang spesifik pada waktu itu bicara karena lebih pada ya sudah ini kita sudah bertarung karena itu final sebenarnya pertarungan akhir itu kan. Kalau di pertarungan akhir itu kita kalah juga habis itu. Gitu kan. Alhamdulillah menang. Mungkin itu beliau memberikan apresiasi pada tim hukum itu sehingga mereka tim hukum itu diundang bertemu dengan beliau di Kertanegara itu ya. Di Kertanegara itu waktu itu. Dan sebenarnya kan setelah, ini kalau gua tarik lagi ke belakang Bang. Iya. 2014 Pak Prabowo kalah, 2019 Pak Prabowo kalah dan lu adalah pendukung setia. Iya. Kemudian kan Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi nih. Iya. Itu gimana tuh waktu di momen itu? Suasana kebatilan lu ketika dia masuk dalam pemerintahan itu loh Bang. Saya pada waktu itu tidak beri komentar apapun. Sama sekali tidak punya komentar apa-apa. Saya pikir itu orang punya pilihan. Jadi kita mesti belajar untuk menghormati pilihan orang. Betapapun bisa jadi pilihan itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan.
pasti dia punya pertimbangan. Dan rasanya pertimbangannya dibenarkan oleh waktu. Rasanya. Sebagai orang yang belajar tata negara, belajar tentang pemilu, saya tahu pemilu bukan satu peristiwa yang berlangsung begitu-begitu saja. Itu perlu dengan siasat, dengan macam-macam gitu. Jadi memang pertarungan itu memerlukan strategi, taktik dan macam-macam. Dan saya rasa beliau memiliki keyakinan yang membawa beliau ke pilihan itu. Sehingga ya kita hormat. Walaupun ada orang yang marah-marah juga pada waktu itu. Iya, banyak banget yang marah-marah banyak yang apalagi saat pemilu. Dan gua kan sempat merhatiin diri lu nih, Bang Margarito. Ya. Banyak yang nuduh-nuduh kayak pemilu curang, dan lu berdiri paling depan tuh. Curangnya di mana gitu kan? Iya, kan orang bolak-balik bicara curang dan minta agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi kecurangan itu bla 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 bla, itu prosedur macam-macam itu. Itu argumentasi yang sudah saya pakai pada tahun 2014 sampai 2019. Dan waktu itu tesisnya begini. Kalau prosedurnya salah, substansi hasilnya salah. Inputnya salah, itu outputnya pasti salah. Angka-angka yang diperoleh itu tidak jatuh dari langit. Angka-angka itu diperoleh dengan berdasarkan prosedur, serangkaian prosedur. Nah kalau prosedur itu tidak ditaati, maka hasil yang diperoleh itu tidak valid. Dan karena tidak valid, masih bisa dikoreksi. Itu argumentasi yang saya pakai pada tahun 2014 dan 2019. Tapi ke laut saya bilang, tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi, diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya sudah. Nah argumentasi itu kemarin dipakai lagi oleh pihak yang lain. Iya, pihak yang yang dulu lain. saya pakai itu. Makanya saya balik aja tuh. Loh, bagaimana ceritanya itu? Jadi sebenarnya abang cuma mengulang. Oh, ini kan kemarin gua pakai nih. Ya memang iya. Yeah. Gua pakai argumentasi itu, saya pakai di 2014 dan 2019. Dan itu diabaikan Mahkamah Konstitusi. Kenapa tiba-tiba jadi berbalik? Aturannya tidak berubah. Begitu-gitu kan. Jadi sudahlah. Makanya pada waktu itu Anda kalau menonton kesaksian sidang pemberian keterangan ahli pada waktu itu, kan saya santai aja tuh. Saya santai aja tuh karena saya pikir ini barang kecil kayaknya. Nah, barang kecil cuma drama di luar aja, yang dramanya secara politik gitu ya, yang wah heboh segala macam. Tapi dari segi legal ini barang simpel kok. Ada begitu banyak kesempatan yang tersedia yang diberikan kepada Anda untuk mengoreksi hal-hal yang Anda anggap curang yang akan merugikan Anda, sudah disediakan, Anda tidak pakai. Begitu ya. Sekarang tempat ini bukan tempat yang diciptakan untuk mengoreksi hal-hal yang itu tadi. Nah, Anda pakai ini tentu saja salah, karena itu saya santai aja, nggak mungkin ini orang. Jadi apa ya? Itu sebabnya ya kita memang mesti belajar untuk konsisten. Jangan sesuatu yang kalau itu menyenangkan kita bilang itu baik. Kalau itu tidak menyenangkan kita, padahal dia baik, dia benar secara hukum, lalu Anda bilang itu tidak baik. Itu juga nggak benar juga. Rusaknya hukum di inkonsistensi kayak begitu. Apalagi tidak ada keadaan-keadaan yang secara hukum bisa digunakan sebagai justifikasi untuk mengesampingkan hal-hal yang itu tadi itu. Jadi kalau misalnya orang ini pengen menghasilkan hasil pemilu, terus pengen pemilu ulang, ya salah aja statement ini ya. Oh ya salah gitu. Bagaimana itu? Nggak ada dasar gitu kan. Nggak ada dasar. Nah, tapi begitulah kita mesti hormat, yaitu Udahlah. kan dalam ilmu hukum ini kan begini. Anda boleh bilang A dan seseorang boleh bilang B. Di titik ini kan belum ada kebenaran. Kebenaran itu dinyatakan oleh hakim. Ketika masalah itu dipakai hakim dan hakim memutuskan, maka Anda boleh saya tidak suka dengan putusan hakim itu, tapi begitu dinyatakan seperti itu hukumnya, maka itu Anda harus terima sebagai benar. Relatif tentu saja gitu ya. Dan kita mesti belajar seperti itu. Dan abang kan udah menerima kekalahan 2 kali ini kan, jadi ya udahlah. Sekarang gantian kalian terima kekalahan itu. Makanya satu waktu kita diskusi ada di TV apa, di TV One atau di mana gitu. Banyak tuh rame tuh saling beradu. Saya bilang, di pas giliran saya dikasih kesempatan untuk bicara, saya bilang, aduh, memang ya kalau menang tuh asik ya. Bawaannya asik, enak, enjoy, asik aja gitu. Kalau kalah, waduh, gak enak, bawaannya marah aja, jengkel aja, tersinggung aja mau lulu. Mungkin itu yang teman-teman sebelah rasakan itu. Mungkin. Karena saya sudah rasakan 2 kali itu kan, jadi sudah terbiasa, udah punya pengalaman 2 kali kalah. Memang kalah itu gak enak memang. Dan menang itu untuk semua alasan yang mungkin disajikan, memang enak. Menang itu enak. Apalagi ini jadi presiden, bos. Iya, benar. Waduh, itu luar biasa. Kekuasaannya ini. Ya.
Dan selain kita bahas kekuasaan-kekuasaan ini juga, pasti Bang Margarito punya tanggapan kan Ya. terkait dengan Pak Prabowo ini ingin semua partai itu berkoalisi dengan pemerintahan sehingga DPR itu yang nggak ada oposisi gitu loh Bang. Gimana tuh Bang Margarito melihat keseimbangan negara itu Bang? Begini, kalau Anda mau bicara oposisi dan supporter dalam konteks Barat, memang terlihat oposisi mesti diinstitusionalisasikan gitu ya. Tetapi bisa jadi dengan sebut saja belum terjadi, tapi apa yang Anda bilang itu tadi sangat boleh jadi oposisi dalam arti material. Jadi tidak mesti ada kami ini blok oposisi, Anda blok pendukung misalnya. Tidak mesti seperti itu, tetapi di dalam kehidupan bernegara pembicaraan pembicaraan kebijakan relasi antara DPR dan presiden itu bisa jadi teman-teman yang kita anggap sebagai oposan sebagai kawan kita itu malah beroposisi secara material dalam arti kritis. Boleh jadi itu. Boleh jadi seperti itu. Politik memang agak susah didefinisikan secara rigid kalau gitu. Jadi walaupun katakanlah kalau semua partai nanti masuk ke dalam pemerintahan, belum tentu juga pemerintahan itu tidak dikontrol atau menjadi dalam tanda petik semacam total state versi Karl Schmitt di Jerman, Austria itu. Saya rasa tidak sepenuh juga terjadi seperti itu. Tetapi memang kalaulah memang Pak Prabowo katakanlah memiliki pikiran harus ada sebagian yang disisakan di luar, itu juga bagi saya tidak ada masalah. Toh bagi saya tetap saja bisa dikontrol. Mungkin dengan sebagian ada di luar itu menjadi mata dan telinga Pak Prabowo karena bayangan saya detail pekerjaan pemerintahan di masing-masing kementerian itu mungkin saja Pak Prabowo akan tidak masuk ke detail seperti itu. Gitu. Sementara kita tahu Pak Prabowo kan berkali-kali bicara itu korupsi kita ini sudah kelewatan, keterlaluan, bla 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 dan sejenisnya itu gitu ya. Sehingga teman-teman di DPR yang sebut saja oposisi misalnya atau yang tidak berada dalam pemerintahan itu malah membantu Pak Prabowo untuk memastikan agar pembantu-pembantu beliau di Kementerian. kabinet, di kementerian segala macam itu mesti kerja yang benar. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah karena itu sekarang mesti kita pikirkan begini. Kalau memang nanti semua partai berada dalam pemerintahan, saya membayangkan pemerintahan baru nanti Pak Prabowo mesti memiliki instrumen pengawasan yang luar biasa. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Karena pengawasan secara politik hampir boleh dibilang tidak akan yang kita bayangkan sebagaimana kalau mereka beroposisi. Nah itu berarti Pak Prabowo harus memiliki cara memastikan agar pembantu-pembantu dia di dalam itu bekerja based on his mission. Based on misinya Pak Prabowo. Satu di antaranya misalnya tidak boleh ada korupsi bla 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 bla. Begitu. Itu mesti pasti. Mesti dipastikan itu ada di tangan di pemerintahan Pak Prabowo. Saya sih beberapa waktu lalu pernah mendengar ada selentingan akan ada semacam menteri atau unit pengawasan pengendalian pembangunan gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu jadi menteri, badan atau apa, saya nggak tahu. Tapi rasanya apa yang pernah dulu dibikin oleh Pak Harto dengan Sesda Lobang, Sekretaris Presiden bidang pengendalian pembangunan, rasanya perlu ada. Rasanya perlu ada. Plus pengawasan penegakan hukum. Karena ini dua soal yang menjadi masalah besar. Terutama soal penegakan hukum. Jadi jadi dia dengan lembaga itu menjadi semacam apa? Pemecah masalah konkret di bawah. Dia ad hoc, dia mesti full power. Orangnya mesti hebat betul gitu. Jadi kalau ada yang
beberapa hari lalu ini saya mendapatkan informasi official dari salah satu aparatur negara di negara ini hari-hari ini itu tentang relasi misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, malah antara misalnya bupati dengan gubernur. Kadang-kadang bupati yang tidak separtai dengan gubernur itu mengambil tindakan yang berbeda dengan gubernur. Kadang-kadang apa yang diminta oleh gubernur tidak dilakukan oleh sang bupati, sehingga berakibat sejumlah kebijakan-kebijakan pembangunan itu terhambat pelaksanaannya. Bahkan pemerintah pusat, Departemen Kesehatan itu sempat meminta satu kementerian untuk membantu memecahkan masalah itu karena kebijakan mereka yang sampai ke daerah itu tidak bekerja secara baik. Sementara kan kita tahu Pak Prabowo itu ingin melakukan akselerasi. Nah, hambatan-hambatan struktural atau hambatan-hambatan yang timbul dari mentality seperti ini mesti dipukul. Cara memukulnya itu, nah, misalnya kalau ada orang yang, Pak Bupati, kenapa anda kok begini, kenapa begini, kenapa ini tidak jalan, kenapa begini, Anda menghambat pembangunan begini, Anda harus menghadap saya, bla 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 bla, dan seterusnya. Yang begini ini mesti banyak. Jadi orang yang gimana ya, tapi saya kira itu orang yang direct. Ini ada masalah ini ada masalah ini. Kenapa Anda hambat? Anda tahu kan orang miskin kita ini masih banyak. Anda jangan lihat di jalan-jalan Sudirman, di perumahan-perumahan yang hebat-hebat sini. Coba Anda pergi ke lorong-lorong, masih banyak orang yang susah loh. Gitu ya. Jadi saya rasa yang begini ini yang mungkin perlu dipikirkan untuk diadakan pada pemerintahan baru. Jadi mereka yang bisa direct memecahkan soal-soal kayak begini. Oh, gua nangkap. Jadi pola pikirnya adalah kan biasanya karena sering bentrok karena beda partai apalagi ini kan. Jadi pembangunan nggak selesai. Gitu. Tapi tiba-tiba kalau ada yang bilang begini, Bang. Kalau semuanya koalisi pemerintah ini kan nggak demokrasi, ini kan otoriter jadinya. Gitu-gitu loh, Bang. Oh, enggak. Enggak. Kalau gimana tuh cara nanggapinnya? Enggak. Kalau Anda mau bicara demokrasi, nomor satu begini, demokrasi itu tidak punya bentuk apa-apa sama sekali. Anda tahu itu oposisi yang dibilang oposan dan pendukung itu di Amerika Serikat ya, itu terbangun secara natural ya, tidak direncanakan itu. Itu kan akibat ada John Adams dengan Hamilton, sebenarnya Alexander Hamilton di satu blok yang membentuk blok federalis. Dan satu blok yang dikomandoi oleh Thomas Jefferson dan James Madison yang kemudian dikenal sebagai koalisi Kaukus Republik Demokrat. Itu aja berjalan itu. Jadi orang ini sebenarnya pikiran orang ini aja itu. Jadi ini punya kelompok, ini punya kelompok. Lalu terbentuk aja itu jalan sebegitu. Menjadi begitu. Itu sebabnya satu waktu George Washington, Presiden Amerika yang pertama itu bilang, ini partai-partai ini lama-lama menjadi perusak. Lama-lama dialah yang membelah negara ini menjadi dua. Begitu itu. Jadi tidak otomatis seperti itu juga. Kan yang paling pokok adalah jangan Anda menangkap. Begitu ya. Jangan orang kritik Anda tangkap. Oh, itu poin pentingnya tuh. Nah, itu poin penting. Jangan ada perlakuan diskriminatif. Ada orang yang istimewa dan ada orang yang diagungkan dan ada orang yang disingkirin. Karena asal usul demokrasi itu adalah kalau di Romawi kuno, di Republik Romawi jauh sebelum Nabi Isa datang itu pertarungan antara kelompok patrisian, aristokrat dan kelompok orang-orang miskin yang yang ditindas oleh kelompok patrisian itu, kelompok aristokrat itu. Nah, kelompok ini merasa loh kok kita nih ditindas mulu, melawan ini. Lalu orang bicara mengenai equal position itu. Cuma itu kok dari awal itu. Dan itu yang melahirkan Romawi Republik. Jadi nggak ada soal mau ini koalisi semua partai. Yang penting masyarakatnya tetap bisa bersuara dan nggak ditangkap. Ini poinnya ya, kan? Itu poinnya. Yang paling pokok itu. Yang paling pokok adalah, itu yang kedua, dapat dipromosikan akuntabilitas berpemerintahan. Dan akuntabilitas bisa tercipta tidak dengan cara bahwa harus ada oposisi dan bukan oposisi. Bukan itu. Bukan itu. Tidak ada itu. Dari mana ceritanya itu oposisi dan tidak oposisi itu sebagai syarat demokrasi? Coba Anda cek perdebatan pembentukan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu. Orang tidak pernah bicara oposisi dan tidak oposisi. Orang mana tidak bicara mengenai demokrasi? Yang orang bicara mengenai republik. Sebab bicara esensi dan republik dan esensi republik itu sebenarnya esensi demokrasi. Justice, equal treatment.
tidak yang lain. Betul memang pada waktu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu pada waktu itu mau diratifikasi oleh 13 negara bagian, sebagian negara bagian itu tidak mau meratifikasi bila tidak dimasukkan ketentuan mengenai human right. Betul itu. Tapi kan jadi pertanyaan tuh, kenapa sih orang-orang pada waktu bikin Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur ketentuan mengenai human right? Persis seperti Undang-Undang Dasar kita dulu. Sebelum diubah kan tidak ada ketentuan mengenai human right kan? Nah, kenapa itu? Di Amerika Serikat orang mengatakan begini, kenapa kami tidak atur lagi atau tidak mengatur human right di dalam Undang-Undang Dasar sebelum diminta ratifikasi itu? Kan kalau pemerintahan itu sudah ditentukan batas wewenangnya, wewenang antar 3 organ itu sudah ditentukan masing-masing. Bagaimana caranya Anda mengotoriter? Itu cara berpikir pembentuk Undang-Undang Dasar. Kan kekuasaan Anda itu sudah dibatasi. Ini dibatasi, ini dibatasi. Jadi bagaimana Anda mengotoriter? Saya cek Anda cek saya, dia cek saya. Bagaimana? Checks and balance-nya berjalan? Bagaimana ceritanya? Tuh ada pengadilan dan jadi bagaimana itu Anda mau bilang tidak ini. Apa yang perlu ditakuti dengan itu? Itu sebabnya pada mulanya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu tidak mengatur tentang human right. Cuman ketika mau diratifikasi, sebagian negara bagian tetap berpikir bahwa kalau tidak ada pengaturan mengenai human right, tidak ada jaminan hak asasi kami ini akan terganggu, tidak akan diganggu oleh Anda gitu. Maka mesti tambahkan ketentuan mengenai human right. Maka dilakukanlah amandemen pertama Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu dengan memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai human right, termasuk apa yang dibilang dengan protection of pers, freedom of pers itu. Nah, gitu loh. Jadi ada begitu banyak cara untuk bisa dipakai untuk mempromosikan akuntabilitas, transparansi dan lain-lain. Hal yang paling pokok adalah jangan main tangkap. Jangan main bungkam karena orang itu berbeda pendapat, karena orang itu bersuara kritis. Itu saja poinnya sebenarnya. Yang kedua, apa yang terjadi ditambah dengan misalnya orang itu sejahtera. Kesejahteraan. Kalau sering kali orang memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Seolah-olah dengan demokrasi politik itu orang tidak bicara mengenai demokrasi ekonomi. Tapi kalau Anda lihat asal usulnya mengenai equal before the law misalnya, atau equality itu, dengan begitu sebenarnya yang dipacu adalah supaya kesejahteraan berjalan. Ada kesempatan untuk orang berusaha bersama-sama. Jadi dengan demokrasi politik, dengan sendirinya mesti ada demokrasi ekonomi. Karena kalau Anda di politik itu ada diskriminasi, di ekonomi pasti diskriminasi. Itu pasti gitu. Coba Anda, tapi itu sah. Nah, dan apa menurut saya yang paling pokok Anda bicara apapun demokrasi rule of law itu akan hebat kalau leadernya hebat. Jadi demokrasi and the rule of law itu bicara mengenai leadership. Nah, kalau kita bicara leadership, kita bicara mengenai kepekaan leader itu terhadap kemanusiaan. Anda, saya, orang miskin, ibu-ibu, mama-mama di kampung-kampung yang terjepit, yang mau pergi ke rumah sakit susah, makan pagi pikir malam, makan malam bikin pagi, dan seterusnya. Anak sekolah masih mikir, anak sekolah ada 2 orang, satu pergi ke sekolah atau satu ikut kegiatan ini, satu tidak boleh ikut dulu karena sepatunya saling pakai secara bergantian. Itu masih ada loh sekarang ini, jangan salah. Sekarang ini ada orang yang orang tua yang anaknya 2 anak itu tidak bisa ikut kegiatan pada waktu bersamaan karena sepatu dan seragamnya mesti dipakai bergantian. Yang begini ini mesti diurus. Nah, kalau ini bisa ditekel oleh, dan saya rasa Pak Prabowo sejauh yang saya lihat kan beberapa waktu lalu kan beliau itu pernah kasih bantuan kepada anak yang mamanya tukang cuci atau itu yang ambil pemulung ya. Terus anaknya sekolah itu dibully di sekolah. Entah bagaimana sampai kepada Pak Prabowo, saya baca tuh. Lalu dipanggil ke Kertanegara kan, dibantu sekolahnya dan hiduplah. Nah, jadi ini juga yang mesti kalau ini, dan saya yakin karena itu Pak Prabowo sudah melakukannya, maka saya rasa ada harapan untuk berharap dan meyakini bahwa leadernya Pak Prabowo itu memungkinkan mimpi-mimpi sivilian ini tercapai, terrealisasi. Sejauh dalam jangkauan beliau. Ini
pertanyaan yang sering juga nih dilempar Bang. Iya. Pak Prabowo ini kan nggak pernah susah. Jadi kan dia nggak pernah hidup susah dan nggak tahu rasanya jadi orang susah. Jadi gimana caranya dia dapat perspektif itu untuk bantuin orang ini. Sedangkan dia kan kaum priai sebenarnya, kaum yang ekonomi kelas Oh iya, bagus. tapi jangan Anda salah. Jangan Anda salah. Saya tidak ini ya, bukan karena saya sudah dari 2014 ikuti dia gitu ya. Nah, tapi kan saya kan baca rekor hidup ayahnya kan. Iya. Anda tahu kebijakan kita yang untuk kebijakan politik kita di tahun 50-an tentang kita sebut saja dengan politik benteng. Politik benteng itu adalah politik untuk memberdayakan orang-orang seperti Anda saya, orang pribumi pada waktu itu. Siapa otaknya? Ayahnya. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Politik benteng itu. Politik untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha pribumi. Siapa? Dalam politik itu, Anda yang besar-besar tidak boleh berdagang sampai di kecamatan. Anda harus berhenti sampai di Kabupaten Dong. Anda tidak boleh sampai ke kecamatan. Kalau Anda pergi sampai ke kecamatan, itu ada orang yang yang biasa-biasa itu tidak akan bisa tumbuh. Itu dilakukan oleh Pak Prabowo, ayahnya Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo ingin menghapus kehebatan ayahnya itu? Ayahnya juga sama, Anda bilang tadi, ayahnya dalam tanda petik orang berada, tapi dia pikir orang kecil. Karena itu menurut saya, dan beberapa waktu lalu saya menonton salah satu podcast ya. Kalau tidak salah, beliau itu dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan membantu orang-orang di Jakarta Utara kalau tidak salah. Bangun perumahan para nelayan di Iya, saya pernah dengar Jakarta Utara. Cilincing kalau tidak salah itu. Yang sebelum itu, aduh Masya Allah, parah deh. Dan sesudah itu, di podcast itu saya lihat luar biasa. Jadi saya rasa ada alasan untuk tidak meragukan komitmen atau kepedulian atau mutu kemanusiaan dari seseorang yang bernamanya Prabowo. Karena ini bukan soal bicara, tapi ada fakta yang secara objektif dapat kita periksa dan secara objektif memberikan alasan secara meyakinkan untuk berharap dan meyakini bahwa dia akan care pada orang-orang miskin, orang-orang kecil. Kebijakan dia untuk memberi makan orang-orang miskin kan itu terlihat program jelas. makan siang gratis ya. Ya, makanya itu kan terlihat jelas. Dan itu kan bukan, sejauh yang saya tahu kan sudah pernah diuji coba gitu. Tapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah, atau yang paling penting adalah dia punya pikiran untuk care pada orang-orang yang terjepit ini. Nah, itu yang saya suka dari Pak Prabowo. Jujur saja itu. Oke, ini juga terkait dengan isi pikiran Pak Prabowo nih. Iya. Karena Abang juga tadi mengkaitkan dengan isi pikiran ya. Iya. Saya ingin tarik ke isi pikiran, ingin membuat lembaga negara yang sampai 44 ya. 44 lembaga negara ini kan. Kan maksudnya kementerian, kepala badan ini kan kalau tanggapan dari Abang cukup relevan karena Abang cukup hukum tata negaranya cukup fasih lah memahami itu. Karena kan gue pernah dengar gini loh Bang. Iya. Pemerintahan yang terlalu gendut ya apa ya, birokrasinya pasti akan terlalu Ya, sulit orang kan bicara dikendalikan. mengenai span of control gitu ya. Iya. Kontrolnya bagaimana kegerian. Tapi begini, sebelum sampai ke situ begini. Saya mau bandingkan kita dengan Amerika Serikat. Amerika dari mula, waktu merancang undang-undang dasar, itu cara berpikirnya liberal. Mereka terintimidasi dengan absolutisme, terutama Inggris. Dan mereka terintimidasi juga dengan fase baru dalam kehidupan pencerahan yang menghendaki kebebasan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka membuat semacam paradigm yang isinya begini. Semakin kecil pemerintahan semakin bagus. Iya. Karena dengan kecil pemerintahan kebebasan tumbuh. Adam Smith bilang dunia akan asik, kesejahteraan akan asik kalau orang dibiarkan berkompetisi secara free. Padahal ada batasnya juga. Dan itu yang mengakibatkan orang Amerika Serikat tidak bicara banyak mengenai peran pemerintah. Itu sebabnya kalau Anda cek baik-baik pemerintahan Amerika Serikat itu,
pada mulanya sampai dengan tahun 1801 pemerintahan presiden yang ketiga Thomas Jefferson itu kementerian cuma 4. Kementerian cuma 4. Mereka cuma bikin menteri 4. Karena biarkan aja orang urus diri sendiri deh. Nanti cari akal sendiri deh. Nah, begitu itu. Karena liberal ini ya. Karena liberal itu. Ini yang cara pandang liberal ini. Terintimidasi dengan tadi itu. Takut pada absolutisme. Dan di satu sisi. Di sisi lain menghendaki liberalisme. Kebebasan free bla 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 itu. Dan orang berkeyakinan bahwa dengan kebebasan. Dengan freedom itu akan membuat orang berkompetisi. Jadi dengan kompetisi itu akan cepat menghasilkan kesejahteraan. Jadi biarnya aja pemerintah itu terlalu banyak campur ya. Itu Amerika. Indonesia tidak. Coba Anda cek perdebatan pada waktu BPUPKI bikin Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah itu mesti mengurus. Itu sebabnya kabinet kita pertama kali itu lebih dari 14. Pertama kali baru. Urusan makan, urusan irigasi, urusan buruh, urusan segala macam diurus. Padahal kita baru bernegara. Amerika cuma 3. Menteri Keuangan, Menteri Perang, Menteri Luar Negeri. Cuma 3, tidak ada menteri lain. Kita segala macam bikin. Karena kita dari awal pembentuk Undang-Undang Dasar kita itu Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, orang-orang tua yang hebat-hebat itu, yang arif itu, semoga Tuhan memberikan mereka rahmat dengan usahanya itu. Mereka menghendaki negara yang akan kita bikin ini pemerintahannya urus semua orang. Urus kehidupan rakyat. Mungkin kita mesti melihat, tadi yang Anda bilang, kemungkinan pemerintahan ini ada besar. Mungkin dalam kerangka itu biar urusannya lebih spesifik. Lebih detail. Nah sekarang, itu tadi kalau saya bicara Amerika di fase tadi itu kan fase sebelum tahun 1900. Begitu mulai 1900 perlahan-lahan pemerintah naik tuh tambah kementerian nambah sampai dengan sekarang. Begitu itu jadi boleh jadi dengan kementerian yang besar itu Pak Prabowo memang menghendaki agar dengan itulah cara dia untuk memasuki semua urusan rakyat ini, urusan bangsa dan negara ini. Mungkin cara itu. Itu karena menteri. Di Amerika Serikat itu caranya begini. Kalau Anda tidak bikin menteri, Anda bikin badan. Ada badan yang namanya executive agency, ada badan yang namanya auxiliary body. Auxiliary body itu seperti KPK independen, gitu ya. Kalau executive agency itu misalnya kalau di kita di Indonesia itu ya badan-badan seperti Bulog, begitu yang bagian dari pemerintah gitu. Badan apa tuh yang urus Gelora Bung Karno itu kan bagian dari Seknek. Yang kakak gitu itu. Jadi cara Amerika menutup kekurangan kelembagaan itu dia menciptakan badan-badan eksekutif. Poinnya tetap juga mau urus. Nah cuman kalau kita lihat tadi Anda bilang kalau lihat sekarang ini Pak Prabowo punya rencana kan dia menanganinya dengan menggunakan kementerian bukan badan. Atau ada badan tapi tidak sebesar sebanyak yang di sekarang badannya sekelas menteri kementerian tuh kan kalau di era ini kan. Iya. Tapi saya belum tahu ya, jangan-jangan nanti itu masih rencana, jangan-jangan beliau masih revisi kan saya nggak tahu juga. Oke. Itu kalau kepala badan. Tadi kita juga ngobrol tentang isunya, saya akan bahas isu lembaga terus nih Bang. Lembaga Watimpres menjadi DPA lagi, Dewan Pertimbangan Agung. Dan saya kan dengar ceritanya sebenarnya DPA ini juga ada campur tangannya Bang Margarito waktu sama Pak Yusril. Dulu kan undang-undang itu dibikin pada waktu Pak SBY kan, pada zaman Pak SBY kan, dan pada zaman Pak SBY pada waktu itu Pak Yusril itu Menteri Sekretaris Negara, saya staf khususnya Pak Yusril, saya juga ditugaskan untuk ikut dalam timnya Pak Yusril membuat undang-undang One Team Press itu. Soal undang-undang itu begitu begini. Pasal 16 itu tidak menyebut nama lembaga itu secara spesifik. Kalau dulu undang-undang dasar sebelumnya memang ditulis itu Dewan Pertimbangan Agung. Nama lembaganya Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali mesti tulis Dewan Pertimbangan Agung. Tapi di Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah, nama itu sudah dihapus. Cuma diatur bahwa presiden berhak membentuk satu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Cuma itu doang titik. Karena itu kami lalu menemukan, ya kalau begitu nama yang tepat adalah Dewan Pertimbangan Penasihat dan Pertimbangan Presiden. Jadilah One Team Press. Tapi kalau mau diberikan nama lain tidak salah. Yang penting fungsinya tetap saja memberikan nasihat dan pertimbangan presiden. Dan jangan lupa dari segi konstitusi
nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden itu tidak mengikat Presiden. Tidak mengikat. Presiden bisa terima, bisa juga tidak. Mereka yang ada di Dewan Pertimbangan Presiden itu setiap saat dapat memberikan pertimbangan atau nasihat pada Presiden. Diminta atau tidak diminta. Perkara Presiden mau pakai atau tidak pakai, urusan Presiden. Karena konstitusi tidak memberi kewajiban Presiden untuk terikat pada nasihat dan atau pertimbangan Presiden. Dan itu juga tidak masuk akal. Karena kalau dikasih diatur bahwa Presiden terikat pada nasihat dan pertimbangan Presiden, wah Presiden bisa celaka itu. Karena orang bisa kasih nasihat yang aneh-aneh kan, kasih pertimbangan yang aneh-aneh, lalu itu tidak diikuti oleh Presiden, lalu Presiden diimpeach kan celaka 12 itu. Jadi apa yang perlu ditakuti? Nah sekarang tinggal yang dipikirkan berapa jumlahnya. Karena Undang-Undang Dasar juga tidak bicara mengenai jumlah. Iya. Nah saya rasa kalau saya ini, kalau bisa saya Presiden, bikin aja tuh anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu 8 orang doang. Oh iya. Prabowo 08 ya? Enggak tahu. Tapi kalau saya gitu ya. Iya. Karena Undang-Undang Dasar kan tidak menulis berapa jumlahnya. Iya. Cuma fungsinya doang. Fungsinya itu ya memberikan nasihat dan pertimbangan. Iya. Pertimbangan pun tidak mengikat. Jadi sudahlah. Iya, Watim Pres ini di era Pak Jokowi kan juga dipakai kan? Pak SBY pakai, Pak Jokowi juga pakai. Iya, karena memang mesti ada, tetap mesti ada. Karena itu kan perintah undang-undang. Perintah undang-undang ya. Ya, undang-undangnya kan ada. Kalau tidak dipakai masalah. Harus ada, tetap ada. Karena itu perintah undang-undang dasar, undang-undangnya ada. Perkara jumlah terserah Presiden. Iya. Nah, untuk sementara ini undang-undang mengatur jumlahnya 9 orang. Kalau mau diubah, taruh aja 8 orang. Salah enggak? Tidak salah. Tapi usulan abang bagusnya berapa orang bang? 8 lah. Ya kita bikin tanda lah. Tetap gitu 8 kan. ya? Karena kita udah pernah 2 kali kalah kan. Jadi iya 08 lah. Gitu lah kira-kira gitu lah. Gak apa-apa juga kok. Nah ini konstitusional kok. Benar. Ini kita masuk pada sesi akhir-akhir lah. Karena ini Karman abang yang gue tonton di YouTube dan menarik banget bang. Iya. Yang abang bilang undang-undang itu kan dibuat oleh DPR, kedaulatan rakyat gitu kan. Iya. Kok bisa sih judicial review sama 9 orang yang gak dipilih rakyat? Atau gimana penjelasan teorinya itu? Oke. Akhirnya memang sebentar begini. Sekitar tahun 1616, kurang lebih begitu ya. Ada satu kasus di Inggris. Kasus itu menimpa orang yang namanya Thomas Bonham. Dia seorang psikolog. Dia membuka praktek di London tanpa izin dari Dewan Royal College kalau tidak salah itu yang oleh raja diberikan wewenang untuk mengurus yang begitu-begitu itu. Nah dia berpraktek tanpa rekomendasi atau lisensi dari Dewan ini. Lalu dia diberhentikan. Kawan ini nggak mau si Dr. Thomas Bonham ini nggak mau. Dibawalah ke court. Hakimnya kebetulan namanya Edward Coke. Edward Coke menyatakan tindakan pemerintah ini yang melarang Thomas Bonham itu berpraktek itu dinyatakan inkonstitusional. Inilah yang dikenal dalam ilmu hukum tata negara sebagai judicial review pertama di Inggris. Dan karena itu dalam ilmu hukum tata negara Sir Edward Coke itu dihormati sebagai the father of judicial review. Bukan Marshall yang di Amerika Serikat. Iya. Orang kan bolak-balik bicara Amerika Serikat. Iya, Marshall terus. John Marshall. No. 1616 kalau tidak salah. Sir Edward Coke lah yang mengatakan bahwa ini harus direview. Ini bertentangan dengan common law. Common law yang based on natural law. Natural law hukum Tuhan. Gitu. Dia bilang enggak. Ini bertentangan. Enggak bisa. Jadi dia review. Karena itu sekali lagi di ilmu hukum tata negara menunjuk Sir Edward Coke sebagai father of judicial review. Tapi ada koleganya namanya John Locke, Anda tahu. Kalau Anda sekolah hukum Anda tahu. Anda orang sekolah politik tahu. John Locke, pemikir orang yang dikenal dengan konsep distribution of power. Sebenarnya konsep distribution of power itu kalau Anda tracking lebih jauh lagi, Anda ketemu orang yang namanya Lycurgus. Lycurgus lah sebenarnya yang menciptakan distribution of power itu di Romawi kuno. Lycurgus, bukan orang lain. Lycurgus inilah yang mengilhami James Madison membuat konsep checks and balances di Amerika Serikat. Memang orang bicara mengenai checks and balances itu orang bicara nama James Madison. Tapi kalau Anda cek sejarah detail, Anda ketemu orang yang namanya Lycurgus di Romawi kuno. Tapi sudah itu satu soal. John Locke bilang begini, tidak bisa. Pengadilan tidak boleh ngecek
undang-undang yang dibuat oleh legislator oleh parlemen. Why? Karena undang-undang adalah artikulasi, kristalisasi dari kemauan rakyat. Ini adalah bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Itu undang-undang. Wakil-wakil rakyat lah yang bikin itu. Itulah kehendak rakyat. Jadi Anda 9 orang tidak boleh review, ngecek ini apa Undang-undang ini. Undang-undang ini. Kalau ada kekeliruan, mereka sendirilah yang mengecek, memperbaiki, bukan Anda. Begitu itu loh. Itu cara berpikir. Tapi dalam perdebatan konstitusi Amerika Serikat itu Alexander Hamilton yang bilang dalam perdebatan gitu ya. Terutama dia menulis di Federalist Paper, kalau tidak salah nomor 70, yang mengatakan bahwa pengadilan itu bertugas, berfungsi sebagai benteng, the guardian of the justice. Inilah yang digunakan oleh John Marshall sebagai dasar judicial review. Karena di Undang-Undang Dasar Mahkamah Agung Amerika Serikat itu tidak diberi wewenang judicial review. John Marshall lah yang setelah meneliti perdebatan pembentuk Undang-Undang Dasar itu menemukan kata-kata Alexander Hamilton yang itu tadi saya bilang pengadilan itu dirancang untuk sebagai benteng keadilan, maka dia bilang kami punya hak untuk review. Itu John Marshall. Nah, itu kan 1801, 1803. Kalau di Mahkamah Konstitusi yang kita kenal seperti sekarang kan akarnya di Austria. Otaknya sebenarnya Perdana Menteri Austria tahun 1919 yang menyuruh Hans Kelsen menyiapkan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu 2 orang ini sebenarnya. Plus gurunya Hans Kelsen namanya kok saya lupa. Kok saya lupa. Saya mau bilang kok saya lupa. Nah, itu alasannya berbeda lagi, kasusnya berbeda lagi. Itu terjadi pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang disebut dengan landed government. Nah, siapa yang memecahkan ini? Udah, mau kasih pemerintah yang pecahkan konflik ini? Lo Anda berkonflik dengan saya, kok Anda pecahkan? Kita berdua ini berkonflik, kok Anda yang dili? Atau saya yang nggak dili? Sementara kita berdua ini berkonflik, bersengketa. Masa saya nggak dili? Atau Anda yang nggak dili? Bikin aja pihak ketiga. Mahkamah Konstitusi itu asal cerita singkat dari kenapa Mahkamah Konstitusi dibikin di luar Mahkamah Agung. Dia jadi institusi tersendiri gitu. Itu aja dasarnya. Nah, tapi menurut saya begini, soal Mahkamah Konstitusi kita ini, saya rasa memang ada masuk akal juga kita berikan kemungkinan judiciary review terhadap ke Mahkamah Agung, wewenang itu gitu ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kita mesti batasi. Saya mesti bilang ada masalah dengan desain kita sekarang ini. Apa masalahnya? Anda ini Mahkamah Konstitusi atau saya Mahkamah Konstitusi. Saya putus aja suka-suka saya. Anda mau apa? Mau apa? Sistem tidak menyediakan cara untuk koreksi putusan saya itu. Kalau di peradilan umum kan ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Iya. Jadi kalau Anda tidak suka putusan pengadilan negeri Anda tinggi. Koreksi di pengadilan tinggi. Begitu seterusnya. Mahkamah Konstitusi putus dan selesai. Undang-Undang Dasar bilang final. Karena dia final, dia binding. Tidak bisa koreksi. Serta-merta menjadi hukum. Begitu putus, udah jadi hukum. Kamu suka syukur, tidak suka masa bodoh. Padahal putusnya ini kacau. Bagaimana caranya? Tidakkah itu Anda mengambil kewenangannya DPR? Tidakkah itu Anda mengambil kewenangannya Mahkamah MPR? Karena itu saya sempat berpikir begini. Kita itu mesti memikirkan cara apakah kita berikan kepada MPR kemungkinan semacam pos review terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kita nilai melampaui perintah Undang-Undang Dasar. Begitu itu loh. Jadi untuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kita nilai melampaui wewenang mereka tidak boleh berlaku. Karena kalau begitu nanti dia ini sendiri yang tertinggi nih. Sekarang ini dia sendiri nih. Apa saja dia bisa bikin sekarang ini loh, jangan salah. Kan seolah-olah MK ini dibilang guardian of justice gitu. Nah, jangan lupa
Jangan lupa itu. Ini istilah-istilah. Coba Anda tahu, kalau Anda baca, kalau Anda baca betul sejarah itu, Carl Smith itu bilang, bukan kalian pengadilan MK yang menjadi apa the guardian of constitution atau the guardian of justice. No way. Bukan Anda. Siapa dia? Pemerintah. Itu Carl Smith. Anda boleh bilang Carl Smith itu orang yang pikiran otoriter, tapi itu dia ilmuwan. Jadi, tapi bagi saya, oke lah kita lupakan perdebatan itu. Kita mari berhitung secara rasional kemungkinan-kemungkinan kayak tadi. Mahkamah Konstitusi bukan cuma menyatakan norma ini konstitusional atau tidak konstitusional, tapi dia bilang mesti begini kan kerja pembentukan undang-undang. Bukankah itu diambil alih? Ya. Lalu orang seolah mendapatkan itu judicial activism. No way. Kalau saya, why? Anda ini kan belajar konstitusi. Semua orang ini belajar konstitusi. Atau pakar-pakar tata negara segala macam. Pakar ilmu administrasi negara. Dari mana wewenang itu bersumber? Dari mana Anda memperoleh wewenang itu? Undang-undang, DPR. Undang-undang, hukum. Anda boleh ngarang-ngarang kan? Bukan karena Anda Mahkamah Konstitusi Anda bisa ngarang. Bukan karena DPR Anda bisa ngarang. Buktinya DPR punya pekerjaan karena Anda cek. Kenapa Anda pekerjaan tidak bisa dicek orang? Karena masih akal gitu. Lalu Anda kalau itu karena begitu kenyataannya beralasan kita mempertimbangkan apa yang pernah dibilang oleh Thomas Jefferson dengan despotik. Anda despotik karena Anda tidak bisa cek. Suka-suka Anda. Masa kita bicara negara hukum demokratik, Anda bicara rule of law, Anda bicara mengenai demokrasi, tapi kok ada satu lembaga yang tidak bisa cek pekerjaannya. Kan ngaco tuh. Bagi saya itu ngaco. Lembaga apa saja yang pekerjaan tidak bisa dicek itu ngaco. Karena base atau the great spirit dari demokrasi tidak boleh ada absolutisme. Semua barang itu bisa dicek. Kebijakan Anda bisa cek, kebijakan saya Anda bisa cek, dan lain bisa cek. Ini kok Anda sendiri tidak boleh dicek. Semua orang bisa cek, Anda tidak bisa. Iya. Kayak dulu MPR dulu. Asal dia Saat menjadi lembaga tertinggi itu. Ya. Nah ini lembaga tertinggi kan. Anda sadar atau tidak, tapi dengan Mahkamah Konstitusi seperti ini, dia lembaga tertinggi hari ini di negara ini. Tanpa nomenklatur tertinggi, dia udah Tanpa tertinggi. nomenklatur tertinggi dalam Undang-Undang Dasar, secara materi dia tertinggi. Ngaco nggak kita? Dan saya rasa kita tidak usah memang emosional, tapi mari kita duduk dengan kepala dingin, dengan semangat kita sebagai satu bangsa, satu negara, yang kita ingin lihat bangsa dan negara ini berjalan baik, maju dan hebat di satu hari nanti. Mari kita duduk baik-baik, duduk secara dalam dengan semangat kebersamaan, kita cek baik-baik satu persatu sistem kita ini masuk akal apa enggak, gitu. Anda ini menghendaki, Anda berteriak rule of law, demokrasi, tapi Anda punya pekerjaan tidak boleh dicek, ngaco. Mudah-mudahan Pak Prabowo menyadari ini. Itu ngaco loh, nggak bisa. Ada di bidang hukum, ini kacau balau, kan. Kalau kamu ini orang hukum tata negara atau orang hukum, kamu tahu kan sistem hukum. Kalau Anda bicara sistem hukum itu, Anda bicara tentang hierarki norma. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, Anda pergi kemanapun di dunia ini, kalau Anda bicara sistem hukum, Anda bicara mengenai hierarki norma sebagai satu kesatuan dalam satu negara. Hierarki norma tidak punya konsekuensi apapun kecuali norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan norma paling tinggi. Kalau Anda bicara hukum, maka semua mesti by law, by rules. Rule of law, rule as a law as a rules. Tidak di luar itu. Sekarang, rulesnya begini. Anda bikin begini, baru Anda bilang bikin semacam edaran begitu. Tapi kesampingkan ini rules, aturan yang ada di undang-undang atau PP dan semua lain. Benar nggak? Nggak benar. Ini mesti diperbaiki. Saya tidak tahu nanti siapa yang nanti membidangi bidang hukum mengenali soal-soal seperti ini, apa enggak tahu saya. Dan mudah-mudahan diperbaiki lah. Ya mudah-mudahan, dan saya menghendaki itu diperbaiki. Kuhap kita ini bolongnya kelewat gede. Kuhap kita ini bolongnya kelewat gede. Apa konsekuensinya? Karena bolongnya kelewat gede, ada diskresi bertebaran di mana-mana. Dan diskresi menindas hak asasi manusia. Diskresi itu mengesampingkan, melecehkan harkat dan martabat orang dalam penegakan hukum. Bagi saya, ini mesti dikasih beres.
Cuma saya tidak tahu sampai akan nanti menangani soal-soal ini. Oke, mantap Bang. Mantap Bang Margarito Kamis. Mudah-mudahan Pak Prabowo menyadari bahwa ada bolong-bolong di bidang hukum yang harus diperbaiki ya Bang ya. Mudah-mudahan lah. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang. Ya, makasih. Udah hadir di sini dan memberikan banyak advice nih ya. terhadap hukum lah. Apalagi bentar lagi Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober. Itu sesuatu yang pasti gitu ya. Dan sesuatu yang membahagiakan. Ya pasti. Pokoknya kalau kalah itu tidak enak. Menang itu jangan cerita Pak Prabowo. Kita yang mendukung-dukung aja senang. Iya. Begitu ya, karena begitulah dari dunia. Kalau yang nggak senang berarti dia kalah. Terima kasih sekali Ya, lagi Bang Margarito Kamis. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa di episode selanjutnya.